Show di Sapa Single Public. Di pagi hari ini bersama Rio, dan Rio sudah bersama narasumber dari DPMDN Kabupaten 50 Kota di kesempatan 13 Mei 2022 ini. Bagaimana kabarnya sahabat Sapa di rumah untuk di pagi hari ini? Semoga tetap kabar sehat, masih di suasana lebaran ya, walaupun seminggu sudah terlewati tentunya. Baik, langsung disapa saja, ada Bapak Endra Amzar SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Nagari, dan Ibu Ilda Subul Haryati SAP MSI yang merupakan Kepala Bidang Pemerintahan Nagari yang sudah hadir di Studio 1 bersama Rio di kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Ya, Pak Endra sehat sekali hari ini sepertinya ya. Alhamdulillah, berkat doa kita bersama. Berkat doa. Puasa lancar Pak ya? Alhamdulillah, kemarin lengkap 29 hari. Lengkap 29 hari. Kirain udah curi start jadi 30. Mengikuti ya. Yang kebanyakan ya Dari pemerintah. Baik. Ibu Hilda, panggil Ibu Hilda ya? Panggilnya biasanya kalau orang-orang di Nagari itu namanya Bu Iing. Bu Iing. Iya. Oh iya, ini panggilan yang akrab sekali nih. Iya, panggilan akrabnya Bu Iing. Bu Iing. Hari ini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selamat datang di Sapa Single untuk hari ini Bu ya. Terima kasih. Nah sahabat Sapa, hari ini kita akan berbicara tentang sosialisasi pemilihan wali nagari atau Pilwana serentak dengan mendorong potensi nagari sebagai proses pembangunan nagari. Dan sahabat Sapa tentunya juga bisa simak kami melalui streaming www.sapasindo.com. Di sesi yang pertama ini ya, kita ke Bapak Endra Amzar dulu nih Pak ya. Iya, Pak Rio. Sedikit kita beri pengetahuan kepada masyarakat apa ini DPMDN ini dinas apa ini gitu, supaya masyarakat lebih kenal. Kalau rekan-rekan Bapak di kantor tentu udah kenal semua ini dinas apa gitu ya. Iya. Oke, apalagi yang berkaitan atau yang bergelut di dunia pemerintahan. Tapi sahabat Sapa pada umumnya mungkin masih ada yang awam ini, DPMDN ini apa gitu ya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Rio dan kepada seluruh pendengar Sapa Single FM dimanapun berada. Kami akan menjelaskan sedikit tentang DPMDN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Nagari Kabupaten 50 Kota, merupakan dinas pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemerintahan nagari. Dan kalau biasanya di masyarakat kami dikenal sebagai pelaksana tugas bagi pemerintah di nagari, baik di pembangunan, penyusunan APBN, dan pelaksanaan kegiatan di pemerintahan nagari. Begitu sedikit gambaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Nagari Kabupaten 50 Kota, Mas Rio. Oke, baik. Nah, sekarang ini DPMDN sedang sibuk melakukan tahapan sosialisasi pemilihan wali nagari, bukan begitu Pak ya? Betul sekali Mas Rio. Benar sekali. Dan di saat ini juga ada sekitar di Kabupaten 50 Kota ini lebih kurang 79 atau berapa sekarang jumlah wali nagari yang ada sekarang? Untuk pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak tahun 2022 ini kita akan melaksanakan pemilihan wali nagari untuk 70 nagari yang rinciannya adalah di wali nagari yang selesai masa jabatannya di tahun 2022 itu saat kita melaksanakan pemilihan wali nagari di tahun 2016 yang waktu itu diikuti oleh 52 nagari. Kemudian ditambah 18 nagari yang seharusnya pemilihan serentak itu dilakukan pada tahun 2020. Tapi karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan pemilihan wali nagari serentak itu diundur untuk dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Berarti dalam pelaksanaan tahun 2022 ini kita melakukan untuk 70 nagari dari 79 nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota.
79 nagari, 9 sudah ngapa yang 9 lagi? Yang 9 lagi berakhirnya pada tahun 2024 karena periodisasi masa jabatan wali nagari itu adalah 6 tahun. 6 tahun. Berarti kita melaksanakan pemilihannya setelah 6 tahun. Dan kita sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2015 bahwa kita pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak itu secara bergelombang. Iya. Kita mulai pertama kali pada tahun 2016, kemudian selesainya 2016 itu tahun 2022 pada tahun ini. Kemudian gelombang keduanya itu pada tahun 2018 dan tahun 2020. Makanya tahun 2022 ini kita melaksanakan untuk 70 nagari. Oke, baik. Perencanaan ini kapan dimulai? Perencanaan pemilihan wali nagari ini kita mulai dengan adanya Pergub nomor 130 tahun 2021 tentang pemilihan wali nagari serentak pada tahun 2020. Kemudian tahapan pelaksanaan pemilihan itu kita mulai sehingga kita bentuk panitia pemilihan, kemudian kita laksanakan kegiatan-kegiatan BIMTEK, kemudian persyaratan calon, pendaftaran calon, kemudian penetapan calon sampai dengan hari pemilihan serentak itu kita rencanakan pada tanggal 25 Mei tahun 2022 ini. Berbicara tentang sebuah kegiatan itu tidak lepas dari anggaran, ya? Betul, Mas. Dari mana anggaran? Anggaran yang untuk pemilihan wali nagari serentak ini sesuai dengan Permendagri itu dianggarkan pada APBD Kabupaten, dan untuk pelaksanaannya kita buat peraturan Bupati tentang bantuan keuangan pemilihan wali nagari serentak. Berarti anggaran itu berbentuk bantuan khusus kepada pemerintah nagari. Kemudian untuk pelaksanaan BIMTEK itu ada anggaran di DPA, DPMDN Kabupaten 50 Kota. Dan untuk apanya pos-pos anggarannya ini dikemanain? Untuk pos-pos anggarannya itu untuk di nagari itu seperti pencetakan surat suara, kemudian pembuatan bilik suara, kemudian pelatihan, kemudian honor bagi panitia, kemudian KPPS. Nah, itu untuk anggaran yang di dalam Pergub bantuan khusus keuangan kepada pemerintah nagari. Oke, baik. Lumayan banyak Pak sumbernya ini Pak ya, nggak hanya 1-2 aja, banyak lah Pak sumbernya, sehingga nanti ini menjadi sebuah sebuah gebrakan baru di mana pemilihan ini akan optimis kita akan berjalan lancar sampai hari H-nya nanti gitu. Dan di jadwal sosialisasi atau tahapan yang sekarang dilakukan ini sudah melewati masa sosialisasi atau bagaimana ini? Sudah di tahap mana? Kalau dengan tahapan yang kita lakukan hari ini adalah pada tanggal 12 Mei itu adalah hari terakhir penetapan calon wali nagari yang akan mengikuti pemilihan wali nagari pada tanggal 25 Mei itu, Mas Rio. Tapi sebelumnya tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah pertama adalah pembentukan panitia pemilihan wali nagari serentak di nagari masing-masing, kemudian ada panitia kabupaten dan panitia sub kecamatan. Itu sudah di-SK-kan oleh Bupati, dan panitia pemilihan wali nagari di nagari masing-masing itu dibentuk oleh Bamus di dalam musyawarah nagari. Dan tahapan-tahapan yang hari ini kita lakukan itu sudah sesuai dengan surat keputusan Bupati nomor 140 tahun 130 itu Pergubnya yang 140 tentang SK penetapan hari dan pelaksanaan pemungutan suara tahapan pelaksanaan dan tahun 2022. Kemudian itu sudah diatur tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari itu, mulai dari pelaksanaan BIMTEK, penetapan calon, masa kampanye, masa tenang, kemudian hari pemungutan suara, kemudian terakhir penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak.
ada inovasi baru yang dilakukan di tahun ini dalam rangka melakukan pemilihan ini atau sama dengan sebelum-sebelumnya? Untuk inovasi kita sesuaikan dengan aturan atau regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan wali negari serentak ini, yaitu sesuai dengan Pergub 130, kemudian SK Bupati tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara, tahapan pelaksanaan dan nagari-nagari yang ikut serta di dalam pelaksanaan pemilihan wali negari serentak ini. Inovasinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, Mas Krim. Oke, baik. Berarti sudah berpedoman dengan aturan yang ada ya? Insya Allah. Insya Allah. Di saat ini masih dalam masa pandemi ya. Jadi ada nggak hal-hal yang berubah dalam tahapan ini? Dijawab langsung sama Pak Indra atau bagiannya Ibu Hilda sebagai kepala bidang pemerintah, bagiannya Bu ini? Iya, secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kabid. Bu Kabid lah ya? Ya, karena sesuai dengan Permendagri 72 tahun 2020 bahwa ada perubahan terhadap Permendagri 112 pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Ini nanti akan dijawab oleh Ibu Kabid secara terperinci karena memang secara teknis Ibu Kabid ini bisa menjelaskannya. Silakan Ibu Kabid. Iya, langsung aja Bu Ing ya. Oke, makasih. Mau diulangi pertanyaan atau gimana nih? Mungkin sekedar menambahkan ya. Menambahkan ya. Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, bahwasannya seperti disampaikan ibu-ibu tuh memang pengen yang lebih teknis, lebih dalam, lebih besar dan lebih luas gitu ya Pak Kadis. Makanya sebuah rumah tangga itu berjalan ada bapak dan ibunya gitu ya. Bapak dan ibu. Nah, kita ini lagi mempersiapkan rumah tangganya di Nagari nih. Di Nagari. Biar punya bapaknya. Iya. Mungkin pertama yang perlu kami beritahukan gitu kepada semua sahabat-sahabat Sido yang ada di rumah, bahwasannya pemilihan wali nagari kita di tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota ini dilakukan untuk 70 nagari dari 79 nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota. Nah, kenapa 70? Padahal sebenarnya di tahun 2016 yang menghabiskan masa jabatan sekarang kan cuma 52. Nah, ada 18 nagari itu yang sebenarnya menghabiskan masa jabatannya itu di tahun 2020. Tetapi karena waktu itu kita dalam masa pandemi, makanya pemilihan wali nagari se-Indonesia itu ditunda. Makanya setelah adanya peraturan Mendagri yang baru bahwasannya kita sudah boleh melakukan pemilihan wali nagari di masa pandemi, maka digabung dari yang 18 ditambah 52 yang habis di tahun ini, sehingga nagari kita berjumlah 70 nagari yang akan melakukan pemilihan wali nagari serentak. Nah, tadi kan juga ditanya, apakah ada yang berbeda? Yeah. Sebenarnya secara pemilihan, aturan-aturannya itu tidak jauh berbeda dengan pemilihan yang sudah 2 kali kita lakukan. Cuman yang menjadi pembedanya sekarang, karena pandemi kita nih walaupun kita sudah mulai landai, sudah mulai merasakan seperti biasa, tapi kan belum dicabut nih masa pandeminya. Makanya kita masih melaksanakan pemilihan wali nagari di dalam masa pandemi. Nah, itu diatur dengan Permendagri 72 tahun 2020. Nah, apa yang berbeda? Pertama, di dalam kepanitiaannya di tingkat kabupaten itu harus mengikut sertakan Forkopimda. Dan di tingkat kecamatan ada sub kepanitiaan tingkat kecamatan yang beranggotakan Forkopimca. Nah, ada 5 panitia di masing-masing kecamatan ditambah di kabupaten yang melibatkan Forkopimca, Forkopimda, dan ada juga di situ Satgas COVID-19. Nah, hal-hal yang berbeda itu sebenarnya hanya penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia-panitia yang ada di nagari. Memang harus terlihat di situ kesiapan dan juga bentuk bagaimana nanti kita di dalamnya itu menjaga protokol kesehatan gitu Bu ya. Ya, intinya seperti itu. Intinya prokes-prokes standarnya tetap harus dijaga oleh panitia-panitia penyelenggara yang ada di nagari dalam setiap tahapannya. Seperti memakai masker, menjaga jarak, ada tempat cuci tangan gitu. Kapasitas ruangan yang tidak terlalu sempit atau bisa tetap menjaga jarak gitu, 50% dari kapasitas ruangan. Nah, itu tetap harus ada dijaga dan itu sudah diatur di dalam Permendagri yang sudah kita uraikan lagi ke dalam peraturan bupati kita.
sebenarnya peraturan bupati kita itu masih relevan dengan penyelenggaraannya, cuman yang kita ubah bagian pandemi COVID-19. Nah, ada lagi tadi yang agak berubah tentang anggaran yang ditanyakan Mas Rio. Nah, kalau dulu anggarannya tetap dari Pemda tapi dikelola di kecamatan. Kalau sekarang dari pemerintah daerah itu diberikan bantuan khusus seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi kepada masing-masing nagari. Nah, di nagari itu dimanfaatkan untuk pertama membuat surat suara, kotak suara, bilik suara, honor-honor kepanitiaan, dan operasional lainnya. Nah, sepanjang itu masih tercover oleh BKK yang kita berikan, nah itu bisa dipakai dengan itu. Jika tidak tercover, maka nagari bisa menambahkannya dengan anggaran dana desa yang ada di pada nagari dan alokasi dana desanya juga. Dana desa ini dimanfaatkan untuk yang tadi, untuk biaya penyediaan protokol kesehatannya. Nah, yang lainnya itu dibantu dengan alokasi dana desa. Nah, bedanya dana desa ini adalah dana yang bersumber dari APBN. Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari perimbangan dana dari kabupatennya. Nah, seperti itu. Jadi itu dia pembagian atau pos-pos untuk apa? Ya. Yang... Jadi dana desanya itu untuk protokol kesehatan, ADD-nya bisa membantu operasional, sementara bantuan keuangan kabupaten itu untuk kegiatan-kegiatan utama dari penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dilaksanakan oleh panitia di tingkat kabupaten. Nah, itu untuk anggarannya. Kalau dulu dikelola oleh kecamatan, sekarang dikelola oleh nagari. Nah, jadi tidak ada penyediaan surat suaranya, tidak ada di kabupaten, tapi masing-masing nagari yang menyediakan. Kami berharapnya dengan seperti ini akan membagi rentang kendalinya jadi lebih pendek. Nah, lebih pendek, dan ini akan membuat kemandirian juga bagi mereka ya. Nah, iya, banyak juga sih orang-orang yang menyaksikan kalau di nagari bisa nggak ya nagari mengelola, tapi kami yakin sumber daya yang ada di nagari ini sudah cukup baik. Rata-rata perangkat nagari kita itu udah berstatus sarjana. Jadi pengelolaan keuangannya, pengadministrasiannya itu sudah berpengalaman. Walaupun mungkin ada juga kekurangan sana sini, tapi kami mencoba untuk meminimalisir itu sehingga nagari bisa melaksanakan tersebut. Karena kalau misalnya dilakukan di nagari tentu rentang kendalinya jadi lebih jauh. Penyiapan surat suaranya aja juga jadi lebih sulit karena jumlahnya besar. Kalau ini mereka bisa membagi lebih sedikit gitu, karena setiap nagari tentu mereka punya tempat sendiri untuk mencetak suara, membuat tempat suara. Contohnya bilik suara. Kalau kita akomodir seluruh kabupaten, bilik suaranya bisa jadi 600-an bilik suara kata gitu kan, berapa ribu gitu. Nah, kalau mereka paling di satu nagari itu paling banyak ada 25 kotak suara gitu. Jadi tidak terlalu banyak disediakan. Peran fungsi media digital sekarang ini ada dimanfaatkan atau bagaimana? Itu sangat dimanfaatkan. Pertama contoh gitu ya, kita kan sekarang ada dari tahapan awalnya Pak Kadis kita polling digital belum ya. Kalau ini kan iya di beberapa daerah itu sudah menggunakan e-voting, tetapi di Kabupaten 50 Kota belum. Kita masih menggunakan pemilihan suara langsung yang secara konvensional gitu, pakai surat suara. Yang sudah pakai e-voting itu di Sumatera Barat baru Kabupaten Agam. Kita belum. Segera mungkin. Mudah-mudahan biar makin keren nih Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan anggarannya lebih berpihak ya kepada Dinas Sumber Daya Masyarakat. Jadi kertas lagi nggak terbuang lagi gitu ya. Lebih gampang ya, karena langsung tertabulasi gitu. Penghitungannya lebih cepat. Dan yang paling dipikirkan adalah tingkat pengawasan cybercrime juga harus ditingkatkan. Karena di sini akan banyak muncul persoalan baru nanti, karena dunia digital ini akan lebih gampang dihack oleh beberapa pihak yang mungkin ya bertujuan tertentu lah seperti itu ya. Kita baru memanfaatkan media sosialnya itu pertama itu untuk mengklarifikasi persyaratan dari bakal calon. Jadi bakal calon menyampaikan persyaratannya, klarifikasinya itu bisa menggunakan semua media sosial yang ada, bisa melalui email, WhatsApp, gitu, bisa juga melalui SMS dan apa saja media-media sosial atau aplikasi digital yang ada itu bisa digunakan. Kedua juga tentunya untuk melakukan kampanye. Nah, kita sekarang sudah di tahap
selesai melakukan pencalonan, Iya. nah kita akan beralih ke tahapan kampanye. Secara garis besar apa aja nih tahapan Ibu supaya sahabat-sahabat dan pendengar di rumah bisa itu juga ya. Oke. Ini udah tahapan mana gitu ya. Ini sub tahapan ini tahapan ini kayak Iya. gitu. Sebenarnya tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwasannya tahapannya itu tentu ada pertama persiapan. Persiapan. Persiapan itu sudah kita mulai dari 14 Februari. Nah, persiapan itu mulai dari membentuk kepanitiaan di tingkat nagari. Iya. Setelah itu panitia menetapkan kepanitiaan. Juga kita mempersiapkan panitia-panitia tersebut untuk kapasitasnya menyelenggarakan pemerintahan dengan melakukan BIMCEK tadi. Nah, itu sudah dilakukan oleh kita sampai tanggal 31 Maret. Nah, itu termasuk juga dengan melakukan menyiapkan TPS, setelah itu ditambah dengan DPTB dan akhirnya menjadi DPT. Nah, ini ada yang lebih signifikan. Iya. Kalau orang kan biasa membandingkan dengan pemilu kada atau pemilu-pemilu lainnya. Nah, kalau di dalam pemilihan wali nagari itu orang tidak bisa memilih lagi kalau dia tidak terdaftar dalam DPT. Kalau dalam pemilu kada atau pileg kan, kalau kita punya KTP elektronik, kita tidak ada di DPT, kita masih bisa didaftarkan ke daftar pemilih tambahan, kita masih bisa memilih. Nah, kalau di dalam Filwanak ini tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi Mas Tommy tinggalnya di mana? Apa? Tinggalnya di mana? Di Lompasi di Nagari. Wah, nggak milih dong. Sama saya. Saya cuma ngurusin nagari sama tinggalnya di Kubang Gajah. Iya. Nggak milih juga. Nah, Pak Kadis milih. Milih ya. Pak Kadis tinggalnya di Katinggian. Iya, iya. Tapi kalau nggak terdaftar di DPT ya mohon maaf. Mohon maaf ya. Nggak bisa milih. Gimana Pak, udah terdaftar di DPT atau gimana? Masih sama-sama Pak ya? Ya, kebetulan tinggalnya di Ketinggian, tapi Iya. KTP saya dari Guguk 8 Koto. Berarti Iya. tetap Oh, nggak milih tidak, juga? tidak memilih. Karena Di nagari yang tidak ada masuk di yang Iya. 70 itu ya? Saya dimasuk 9 nagari yang belum ya. akan dilaksanakan 2024. Ya nggak milih juga berarti. Ya. Iya. Nah, jadi itu persiapan sampai panitia dapat menetapkan daftar pemilih tetapnya. Nah, itu persiapan. Selanjutnya ada tahapan pencalonan. Iya. Nah, di tahapan pencalonan ini panitia mengumumkan hari pencalonan sampai bakal-bakal calon itu mendaftarkan dirinya dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan terakhir di pencalonan ini kan kita hanya punya space untuk 5 orang. Berarti untuk yang menjadi calon Ya. 5 orang. 5 orang paling banyak di Paling satu banyak. nagari. Minimal 2. Nah, minimalnya 2. Ada minimal ya? Ada minimal. Ada minimal. Minimal 2. Minimal 2. Kalau di nagari itu hanya dalam waktu pencalonan itu yang mendaftar hanya 1 orang, dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Sedang dilakukan perpanjangan masa pendaftaran, belum ada yang daftar-daftar juga, maka di nagari tersebut akan ditunda pemilihan wali nagarinya dan akan diangkat PJ wali nagari oleh bupati. Dan alhamdulillah itu nggak kejadian. Nggak kejadian ya? Nggak kejadian, alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang kita sudah punya semua calon wali nagari di 70 nagari. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana di nagari-nagari yang bakal calonnya lebih dari 5. Nah, seperti kita obrolin sebelum kita mulai siaran nih. Iya, di OKR tadi ya. Ya, di OKR tadi katanya banyak juga ya Bu antusias. Iya, banyak. Iya, banyak. Dari 70 nagari itu lebih dari separuh atau 35-an lebih nagari itu melakukan seleksi tambahan. Karena yang mendaftar itu lebih dari 5. Seperti apa? Bahkan ada sampai 12 orang di salah satu nagari yang mendaftar. Nah, itu kita lakukan seleksi tambahan dengan memberikan bobot untuk 4 kriteria, yaitu ada umur, ada pendidikan, Iya. ada pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan di nagari, Iya. juga ada pengalaman di pemerintahan. Umur berapa? Itu ada poin-poinnya. Oh, ada Ada pembobotannya. Ada Pembobotannya. Kalau nggak salah tuh 30 tahun ke bawah itu dinilai 3, 30 tahun sampai 60 tahun itu dinilai 5, di atas 50, di atas 60 tahun itu dinilai 3. Oh maaf, di bawah 30 tahun itu 4, di atas 60
40 tahun dinilai 3. Nah itu pertimbangannya kan kalau umur berarti kan di usia 30 sampai 60 tahun itu masih Tinggi ya? masa-masa produktif. Produktif dan tinggi poinnya di Nah situ ya ya. di bawah itu berarti mungkin sudah kurang kreatif, Iya. motivasinya sudah kurang. Nah di bawah 30 tahun dianggap seseorang itu mungkin secara kreativitas, pengalaman pendidikan bagus, cuma mereka kurang pengalaman di bidang misalnya ketokohannya kurang, Labil lah ya. kepemimpinan masih bukan mungkin belum labil tapi mungkin pengalamannya masih kurang. Iya, Ya. iya. Kalau kecandaan orang, kalau orang tua itu sudah pernah muda, kalau orang muda belum pernah tua. Nah, jadi orang Iya, muda iya, pasti iya, iya, pengalaman. iya. Orang tua ketawa nih yang di samping saya. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu 4 kriteria, ada umur, terus ada pendidikan. Kalau Iya. persyaratan wali nagari ini pendidikannya minimal SMP. SMP ya? SMP. Nah, Tapi rata-rata kayaknya yang daftar sekarang S1 tuh ya? ada juga banyak juga ya. Ada Mungkin juga. pertimbangannya gini, kalau untuk menjadi pemimpin, tentu kita tidak butuh kemampuan teknis yang banyak. Yang Iya, dibutuhkan tentu kemampuan manajerialnya Manajerial ya. dan ketokohan. Makanya untuk tingkat pendidikan itu baru disyaratkan SMP. Tapi di situ SMP dinilai paling rendah, cuma nilai poinnya 1. SMP, SMA, diploma, S1 dan S2. Dan alhamdulillah kita punya banyak sarjana Alhamdulillah. dari yang mendaftar gitu ya, banyak sarjana, banyak pensiunan juga, ada dari TNI, Polri ada juga gitu kan. Dari mantan-mantan BUMN juga ada gitu, dari pegawai negeri juga ada gitu, jadi beragam gitu latar belakang dari calon-calon yang mendaftar sekarang. Selain tingkat pendidikan, ada pengalamannya di lembaga pemerintahan. Iya. Nah, lembaga pemerintahan seperti kita tahu tentunya ada pegawai negeri sipil di situ, ada honorer di lembaga pemerintahan. Nah, ada juga pemerintah nagari. Bisa jadi mereka pernah menjadi bamus nagari, perangkat nagari, kepala jorong, atau wali nagari sendiri. Nah, banyak juga nih incumbent yang ikut. Incumbent yang ikut. Nah, selain itu ada juga pengalaman di organisasi lembaga kemasyarakatan nagari. Lembaga kemasyarakatan nagari itu minimal yang harus ada di sebuah nagari itu ada PKK nagari, LPM nagari, Karang Taruna, ada lembaga adat nagari, apalagi ya yang minimal harus ada Posyandu. Nah, dan lembaga-lembaga seperti ini yang bisa kita cirikan itu dia bermitra dengan pemerintah nagari dan ditetapkan melalui peraturan nagari dan SK-nya dari wali nagari. Nah, lembaga-lembaga seperti itu juga kita hitung pengalamannya. Oke, baik sahabat-sahabat, talk show kita masih akan berlangsung hingga setengah jam ke depan ya. Menarik sekali Bu Iing, dan masih banyak nanti yang akan ditanyakan terkait dengan tahapan ini. Dan yang menarik sekali seperti yang Ibu utarakan tadi, banyaknya S1 dan ada pensiun dan juga yang berlatar belakang ada TNI, Polri juga ada ya? Ada ya? Ada. Nanti akan kalau terpilih ya mungkin wali nagari berasa bupati kali ya. Karena pengalamannya udah banyak loh ya. Udah banyak sekali dan itu bagus banget ya. Bagus sekali untuk pembangunan dan perkembangan nagari. Tapi satu hal ini persaingan semakin ketat kayaknya. Ya seperti baju saya. Karena saya sudah nggak pakai baju lebaran. Sahabat-sahabat, kita akan segera kembali sesaat lagi di talk show spesial bersama DPMDN Kabupaten 50 Kota di 98,2 Sapa Sindri FM, lebih sedikit dengan rumah. Minum dulu Pak. Ya, Audrey. Oh,